Kali ini kita akan belajar untuk membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang tersebut mencatat persediaannya dengan sistem perpetual. Sebelumnya sudah saya buat di pertemuan yang lain, atau bisa dilihat di video yang lain, itu terkait dengan jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Jadi dari kertas kerja ini akan memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan. Hari ini kita akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, dibantu dari kertas kerja. Untuk memudahkan sementara, yang akan kita gunakan dari kertas kerja itu adalah kolom dari laba rugi dan posisi keuangan. Untuk sementara, maka saya akan hide dulu yang ini, karena ini tidak akan kita gunakan. Yang kita sisakan adalah nama akun dan kolom laba rugi dan posisi keuangan, supaya lebih gampang untuk melihatnya. Oke, ini tampilannya. Yang akan kita gunakan adalah dari kertas kerja, yaitu di kolom laba rugi dan posisi keuangan. Pertama sekali kita akan menyusun laporan keuangan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan laba rugi, yang pertama kita di atas, paling atas itu kita berikan nama perusahaannya. Selanjutnya di bawahnya itu adalah kita berikan nama laporan yang akan kita susun. Kali ini adalah laporan laba rugi. Berikutnya adalah periode untuk bulan berapa atau periode kapan ini laporannya sedang kita susun. Oke, caranya paling mudah adalah di laporan laba rugi, kata kuncinya itu adalah hanya pendapatan dan beban. Bagi perusahaan dagang, karena ini perusahaan dagang, pendapatannya itu adalah dari penjualan, disebutnya penjualan. Oke, dan bebannya ini ada banyak. Kita coba lihat, semuanya akan kita ambil dari angka-angka yang ada di worksheet. Maka kita mulai dari penjualan. Ini kita lihat penjualan, angkanya di sebelah kredit. Jadi yang akan kita pindahkan adalah semua angka, ini semua angka yang ada di kolom worksheet, yaitu di bagian laporan laba rugi. Semuanya tinggal kita pindahkan saja ke laporan laba ruginya. Jadi pertama kita pindahkan penjualan, maka kita ketikkan penjualan di seperti ini. Kemudian retur penjualan. Retur penjualan itu akan mengurangi penjualan. Jadi penjualan dikurangi dengan retur penjualan, maka ketemu namanya penjualan bersih. Karena ini dicatat secara perpetual, maka kita sudah menemukan beban pokok penjualannya. Tinggal kita kurangkan saja. Ini beban pokok penjualan, kita pindahkan. Penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan, ketemu namanya laba kotor. Selanjutnya kita akan mengurangi laba operasinya. Nah, laba operasinya apa saja? Yang semuanya beban-bebannya. Oke, beban mulai dari beban upah dan gaji 117 juta, beban penyusutan, ini saya urutkan di dalam laporan laba ruginya, diurutkan berdasarkan angka paling besar terlebih dahulu. Maka kita cari beban penyusutan, ini dia 9 juta. Kemudian beban utilitas, ini dari sini 4.800.000. Selanjutnya beban perawatan 3.500.000, ini beban perawatannya. Kemudian beban asuransi 1.800.000 ini. Selanjutnya beban iklan 1.500.000. Kemudian beban bahan habis pakai, beban bahan habis pakai 1.500.000. Beban lain-lain 600.000. Beban lain-lain 600.000. Nah, jadi kalau kita hitung di semua bebannya itu sudah harus dipindahkan ke sini. Maka kalau kita hitung bebannya 1, 2, kalau kita count seperti ini, ada totalnya ada 8. Jadi kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jangan sampai ada yang ketinggalan. Selanjutnya kita totalkan beban operasinya, maka
ketemu 139.700.000. Nah, dari selanjutnya laba kotor dari sini yang tadi sudah kita hitung, kita kurangkan dengan total beban operasi ini, maka ketemu namanya laba operasi. Selain dari kegiatan operasional, kita memiliki pendapatan lain, yaitu namanya pendapatan sewa. Pendapatan dari luar usaha. Maka karena ini pendapatan akan menambah jumlah dari laba operasi. Maka laba operasi kita jumlahkan dengan pendapatan sewa, maka ketemu namanya laba bersih. Laba bersihnya ini adalah, kalau kita lihat laba bersihnya ini harus sama dengan laba bersih yang ada di sini. Maka kalau kita perhatikan angka 61.450.000 itu sama dengan angka yang kita dapatkan waktu mengerjakan worksheet-nya. Demikian kata kunci untuk membuat laporan laba rugi. Laba rugi isinya adalah pendapatan dan beban. Oke, jadi bagi perusahaan dagang, pendapatannya itu adalah penjualan, dari penjualan. Tetapi penjualan itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain, misalnya ada rekor penjualan akan mengurangi. Kemudian ada diskon penjualan, jika ada diskon penjualan juga akan mengurangi penjualan. Maka yang kita cari adalah penjualan bersihnya. Setelah penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan, maka ketemu namanya laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban operasi, maka ketemu namanya laba operasi. Apabila ada pendapatan atau beban di luar usaha, itu kalau pendapatan kita jumlahkan, kalau beban itu kita kurangkan, maka ketemu namanya laba bersih. Selanjutnya kita akan melihat laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas. Sama, caranya adalah kita berikan nama perusahaannya, ini nama laporannya, ini adalah untuk periode kapan kita membuat laporan ini. Perubahan ekuitas itu dimulai dengan kita catatkan modal awalnya. Modal awalnya ini kita dapatkan dari kolom posisi keuangan, dari sini. Dari sini posisi keuangan kan ini ada modal soya. Oke, maka modalnya kita pindahkan 200 juta itu yang menjadi modal awalnya. Apabila ada investasi tambahan ini akan kita buatkan, karena ini tidak ada dibuatkan 0 saja. Selanjutnya laba bersih. Laba bersihnya datang dari laporan laba rugi tadi, makanya ada tanda panahnya ini. Selanjutnya berikutnya adalah kita kurangkan dengan prive. Prive itu artinya adalah pengambilan pribadi oleh pemilik dari perusahaan. Ini privenya angkanya 15 juta. Lalu kita kurangkan laba bersih dengan prive. Nah, jadi selisih antara laba bersih dengan prive ini, inilah disebut dengan kenaikan ekuitas pemilik. Nah, jadi lalu modal awalnya ada 200, ada kenaikan ekuitas pemiliknya senilai 46.450.000, maka modal di akhir periode yaitu 31 Desember 2019 adalah 246.450.000. Oke, jadi kalau di laporan perubahan ekuitas itu tadi modal awal ditambahkan dengan laba bersih dikurangi dengan prive, maka itulah disebut dengan modal akhir. Lalu yang ketiga, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu akan mengikuti persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka antara aset itu harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ini datangnya dari mana saja? Ini adalah laporan posisi keuangan. Kalau kita perhatikan di worksheet, itu sudah ada kolom yang menunjukkan posisi keuangan. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Jadi di dalam hal ini yang penting adalah kita mengetahui yang mana yang golongan aset, yang mana golongan liabilities, dan mana golongan equity. Jadi pertama sekali yang bergolongan aset kita pindahkan. Kita pindahkan. Yang pertama adalah kas. Ini kita peroleh dari, kalau
Perhatikan ini adalah Y7, itu berarti kas di atas. Kemudian piutang usaha 12 juta. Ini tadi kas, ini piutang usahanya. Kemudian ini persediaan barang dagangan dan bahan habis pakai, sampai ke asuransi dibayar di muka, itu kita masukkan ke dalam aset. Nah, ini aset. Aset itu terdiri atas dua, ada yang disebut dengan aset lancar, ada yang disebut dengan aset tetap. Kalau dari kas, piutang, asuransi dibayar di muka, bahan habis pakai, dan persediaan barang dagangan, itu disebut dengan aset lancar. Maka total aset lancarnya ada sebanyak ini. Kemudian kita lihat aset tetap. Aset tetap itu nilainya adalah 150 juta. Tetapi ada akumulasi penyusutan. Lalu berarti nilai gedungnya itu tinggal 124 juta. Kemudian peralatan juga seperti itu, ada tercatat 135.500, ada akumulasi penyusutannya, sebenarnya nilainya adalah 98 juta. Jadi total aset tetapnya adalah ini 124 juta ditambah 98 juta adalah 222 juta. Lalu kita akan totalkan total aset lancar dengan total aset tetap. Itu namanya adalah total aset. Maka ketemu 321.800.000. Oke, kalau kita cek sudah habis yang bergolongan aset, yang ini, sampai di sini tadi akumulasi penyusutan, kita akan masuk ke golongan liabilitas. Liabilitas adalah ini, mulai dari utang usaha dan sewa diterima di muka. Nah, jadi utang usahanya kalau kita cek 50 juta dan sewa diterima di muka 1.350.000, itu tinggal kita pindahkan saja ke sini. Ini 50 juta, ini sewa diterima di muka 1.350.000. Yang 24 juta adalah utang upah dan utang gaji. Ada dari hasil penyesuaian kemarin itu, ada di kolom sini, jangan sampai lupa. Kadang ini yang sering membuat tidak balance karena kemungkinan ada yang terlupa. Nah, jadi ada utang upahnya sebanyak ini, maka total liabilitasnya ada 73.350.000. Oke, tadi untuk laporan posisi keuangan mengikuti persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu kita sudah dapat dari sini, ekuitas pemilik dari laporan perubahan ekuitas, kita menggunakan modal akhirnya. Yang ini tinggal kita pindahkan saja. Makanya saya buat di sini sama dengan yang ini. Kita jumlahkan antara liabilities dengan ekuitas pemilik. Kalau kita totalkan antara 73.350.000 ditambah 246.450.000, maka ketemulah dia 321.800.000. Maka total aset sudah sama dengan total liabilities dan ekuitas pemilik. Demikian cara mudah untuk membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan posisi keuangan pada perusahaan dagang.